Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah penulisan akademik di program studi Sarjana Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Alhamdulillah, kita sudah memasuki pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini, kita akan membahas materi terkait dengan jenis-jenis paragraf. Seperti teman-teman sudah ketahui, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu paragraf. Bagaimana mengembangkan sebuah paragraf. Apa saja yang ada di dalam paragraf tersebut unsur-unsurnya. Seperti topic sentence, supporting sentence, dan concluding sentence. Di pertemuan kali ini kita akan mengeksplor lebih jauh apa itu jenis-jenis paragraf. Bagaimana cara mengembangkan paragraf sesuai dengan jenis-jenis atau sesuai dengan tujuan paragraf tersebut. Banyak sekali jenis-jenis paragraf yang ada di teknik penulisan akademik, tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah 5 jenis paragraf berdasarkan tujuan penulisannya. Yang pertama yaitu adalah paragraf deskriptif, yang kedua paragraf naratif, yang ketiga paragraf ekspositori, dan yang keempat adalah paragraf persuasif. Terakhir kita akan membahas terkait dengan paragraf argumentatif. Kita mulai dari yang pertama, paragraf deskriptif. Seperti yang kita bisa lihat dari kata-katanya deskriptif, maka tujuan dari paragraf ini adalah untuk mendeskripsikan sesuatu. Itu bisa berupa benda, tempat, atau sesuatu, atau suatu tempat atau suatu wilayah, misalkan seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mendeskripsikan, agar orang yang membaca tulisan kita, dia bisa merasakan, bisa membayangkan, bisa menggambarkan apa yang sedang kita sampaikan, apa yang sedang kita tulis di dalam tulisan tersebut. Paragraf deskriptif yang baik adalah paragraf yang membuat pembacanya menjadi atau membuat pembacanya merasa berada di tempat yang sudah sedang kita deskripsikan, atau si pembaca bisa membayangkan benda yang kita deskripsikan. Dia juga bisa mengimajinasikannya. Seperti itu. Itu tanda-tanda bahwa tulisan deskriptif kita itu berhasil. Salah satu kaidah yang penting di dalam paragraf deskriptif itu ada yang namanya special order. Apa itu special order? Special order itu adalah metode mengorganisasikan penulisan di mana apa yang kita deskripsikan itu disusun berdasarkan physical location-nya atau berdasarkan lokasi fisiknya. Itu adalah special order. Ini penting ketika kita membuat sebuah paragraf deskriptif, ketika menggambarkan suatu benda atau suatu tempat tertentu. Special order itu bisa berupa arrangement of things in space, artinya adalah susunan sesuatu atau rangkaian sesuatu di sebuah tempat atau di sebuah wilayah. Special order ini biasa digunakan oleh penulis untuk mengorganisasikan idenya. Misalkan saya ingin mendeskripsikan sebuah mobil. Saya jelaskan dari awal interiornya seperti apa, tempat duduknya seperti apa, setirnya seperti apa, alat pengaman, sabuk pengamannya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu diorganisasikan sesuai dengan special ordernya, sesuai dengan arrangementnya. Seperti itu. Ada beberapa tips dalam menulis atau ada beberapa kaidah dalam menulis sebuah paragraf deskriptif. Yang pertama dari topic sentence-nya atau dari kalimat utamanya. Ketika membuat sebuah paragraf deskriptif, topic sentence itu adalah harus menjadi nama dari topiknya. Jadi topic sentence itu harus mencerminkan topik yang kita angkat atau benda atau tempat yang kita deskripsikan. Controlling idea yang ada di dalam topic sentence itu harus menggambarkan secara keseluruhan tempat yang kita deskripsikan atau benda yang kita deskripsikan.
Kalau dari aspek supporting sentence-nya, yang harus diperhatikan adalah detail atau rinciannya. Semakin jelas kita memberikan rinciannya, semakin clear kita memberikan gambarannya atau kata-katanya, maka si pembaca akan semakin bisa mengimajinasikan apa yang kita tuliskan di situ. Oleh karena itu, di dalam supporting sentence yang paling penting adalah kita harus menggunakan cara-cara melalui 5 sense atau 5 indera. Bisa berupa penglihatan, jadi harus kita bisa menyampaikan dalam bentuk penglihatan, dalam bentuk rasa, dalam bentuk suara, atau dalam bentuk perasaan. Seperti itu. Jadi pentingnya 5 hal ini dalam mendeskripsikan suatu benda. Agar apa? Agar si pembaca merasakan secara langsung, atau agar si pembaca bisa mengimajinasikannya secara langsung. Di sini adalah contoh paragraf deskriptif. Ini stairway, menggambarkan bahwa di sini paragraf ini menjelaskan terkait dengan stairway. Dapat kita lihat di paragraf ini bagaimana si penulis menggunakan special ordernya. Dari topik sentence-nya, di sini disebutkan bahwa dia langsung mengatakan I do not remember anything about the house except in stairways. Jadi dia langsung impresif. Maksudnya adalah dia langsung menarik pembaca untuk bahwa ini tuh stairways ini tuh sangat menarik gitu, sangat spesial untuk diperhatikan seperti itu. Special ordernya di mana? Di sini. From the bottom of stairway. Di bawah tangga tersebut. Beyond. Kemudian sini. Dan lain selanjutnya. Artinya adalah urutan special ordernya memang harus diperhatikan dalam membuat paragraf deskripsi. Yang kedua, jenis paragraf naratif atau naratif paragraf. Apa itu naratif paragraf? Ini teman-teman sebagian sudah tahu bahwa naratif paragraf itu adalah paragraf yang tujuannya untuk menceritakan sesuatu. Jadi naratif paragraf ini ada untuk menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa. Ciri khas dari naratif paragraf ini adalah adanya event yang terjadi yang kita tuliskan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada pembaca tentang sebuah urutan kejadian. Topik yang diangkat dalam paragraf naratif bisa berupa event, acara, adventure atau kegiatan atau penjelajahan, scene atau happening atau sebuah kejadian yang menarik. Karena ini sebuah cerita, maka di dalam paragraf naratif akan ada awal, pertengahan, dan akhir cerita. Sekali lagi, di dalam paragraf naratif akan jelas mana awalnya ceritanya, mana pertengahan ceritanya, dan akhirnya seperti apa. Harus jelas di dalam paragraf naratif. Kalau di dalam paragraf deskriptif tadi ada special order, kalau di dalam paragraf naratif itu kaidahnya adalah time order. Artinya, di dalam paragraf naratif, sebagai penulis kita harus menyusun atau menyampaikan sesuatu kepada pembaca sesuai dengan urutannya, urutan kejadiannya. Awalnya seperti apa, ada beginning, middle, and end. Akhirnya seperti apa? Itu adalah paragraf naratif. Apa saja tips yang harus atau kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan di dalam pembuatan paragraf naratif? Yang pertama, dalam menulis topik sentence atau kalimat utama, kita harus langsung menarik perhatian pembaca. Yang kedua, dalam membuat supporting sentence-nya, kita harus menyusunnya di dalam order atau di dalam susunan kejadian yang sebenarnya, kejadian urutan kejadiannya.
Jadi dalam supporting sentence kita harus menceritakan sesuai dengan urutan kejadiannya. Yang ketiga, kita juga harus menyampaikan kepada pembaca terkait dengan interesting detailnya atau hal-hal yang menarik yang ada di dalam setiap tahapan-tahapan kejadian tersebut. Ini adalah contoh paragraf naratif menjelaskan terkait dengan sebuah kejadian gempa bumi. Di sini kita bisa melihat time ordernya dengan sangat jelas. Pertama, ini adalah topic sentence-nya yang pertama. Unforgettable experience in my life was a magnitude 6.9 earthquake. Di sini langsung menarik pembaca bahwa ini adalah pengalaman saya yang paling tidak terlupakan. Saya mengalami gempa bumi dengan magnitudenya 6,9 magnitude atau 6,9 skala Richter. Ini langsung menarik pembaca bahwa ini tuh pengalaman yang sangat mengesankan atau pengalaman yang sangat tidak terlupakan. Di mana time ordernya kita dapat lihat di topic sentence-nya, supporting sentence-nya. Ini katakan suddenly, tiba-tiba, at first, pertama-tama. Kemudian di sini ada lagi the earthquake lasted less than a minute. Kemudian then, ini adalah time order. Kemudian next, ini adalah time order. Jadi urutan penulis menyampaikan sesuatu kejadian berdasarkan urutan kejadiannya. Akhirnya ini adalah concluding sentence. However, our first earthquake was an experience that none of us will ever forget. Baik, paragraf yang ketiga yang akan kita pelajari adalah paragraf expository. Apa itu paragraf expository? Di dalam paragraf expository, hal utama yang disampaikan adalah informasi. Paragraf expository adalah paragraf yang tujuannya menyampaikan sebuah informasi. Bagaimana cara penulisannya? Cara penulisan paragraf expository dengan menggunakan logical sequence atau urutan yang logis dari sebuah tulisan. Agar apa? Agar pembaca bisa memahami alur berpikirnya, alur ide pokok yang disampaikan oleh penulis. Jadi harus disajikan dalam urutan yang logis. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam menulis sebuah paragraf expository. Yang pertama adalah topic sentence, supporting sentence in a logical sequence seperti yang tadi kita bahas. Yang ketiga adalah concluding sentence-nya harus menyampaikan inti dari informasi tersebut. Contoh dari paragraf expository. Ini adalah topik sentence-nya. Going to college can be expensive. Belajar di perguruan tinggi itu bisa jadi sangat mahal, katanya. Dia ingin menyampaikan informasi tentang apa? Tentang biaya belajar di college atau perguruan tinggi. Dia kemudian menyampaikan logical sequence-nya. Informasinya apa aja? First, second, apa saja informasinya? Finally, kemudian concluding sentence-nya. The course required to attend college never seem to end. Jadi menggambarkan secara keseluruhan bahwa menempuh perguruan tinggi itu memerlukan dana yang banyak, katanya seperti itu. Dari apa kita bisa menyimpulkan ini? Dari logical sequence-nya. First, college tuition and room and board can cost anywhere from $2,000 to more $10,000 per semester. Terus yang kedua dan yang terakhir itu disajikan dalam logical sequence-nya. Paragraf selanjutnya yang akan kita bahas adalah paragraf persuasif. Apa itu paragraf persuasif? Paragraf persuasif adalah paragraf
yang tujuannya untuk merubah pendirian atau untuk mengajak pembaca kita untuk mengikuti apa yang kita pahami, apa yang ingin kita arahkan. Intinya adalah paragraf persuasif ini adalah untuk mengajak pembaca, untuk memujuk pembaca agar apa? Agar bisa mengikuti apa yang kita inginkan, ide yang apa yang ingin kita sampaikan. Salah satu syarat dari paragraf persuasif itu adalah kita harus mengumpulkan fakta dan hasil riset. Kenapa? Karena ini untuk meyakinkan pembaca bahwa apa yang kita sampaikan itu benar-benar terjadi atau benar-benar memang berdasarkan fakta dan hasil riset. Bagaimana cara teknik penulisan dari paragraf persuasif ini? Pertama, dari topik sentence-nya harus bisa harus bisa menunjukkan point of view dari topik yang sedang disampaikan. Misalkan si penulis sedang menyampaikan terkait topik Omnibus Law misalkan, yang sedang hangat sekarang, Omnibus Law, terkait dengan undang-undang perundang-undangan Omnibus Law tenaga kerja di Indonesia misalkan. Di first sentence-nya atau di kalimat pertamanya di dalam tulisan tersebut harus bisa menggambarkan point of view dari si penulis. Si penulis sebenarnya setuju atau tidak terkait dengan undang-undang tersebut, terkait dengan kebijakan tersebut. Jadi harus tercermin di kalimat pertamanya. Yang kedua, dari kalimat pendukungnya, si penulis harus membackup opini-opininya dengan logis. Harus bisa menjelaskan secara logis opini yang dia sampaikan. Bagaimana cara menyampaikan opininya yang baik? Semua klaim, semua argumentasi yang dia sampaikan harus disupport dengan evidence atau bukti-bukti. Bisa jadi buktinya itu berupa data, bisa jadi buktinya itu berupa hasil riset, bisa jadi buktinya tersebut dari ahli-ahli yang mengungkapkan pendapatnya seperti itu. Itu adalah cara menulis paragraf persuasif. Ini adalah contoh dari paragraf persuasif. Di topik sentence-nya, si penulis langsung mengatakan ajakannya. More people should ride bicycle into town. Dia mengatakan bahwa dia mengajak bahwa semua orang yang ada di kota ini harus menggunakan sepeda. Si pembaca pastinya bertanya-tanya, kenapa harus menggunakan sepeda? Dia lalu jelaskan di di kalimat-kalimat selanjutnya bahwa 73% of all workers drove their own car to work. Jadi 73% dari pekerja yang ada di kota tersebut menggunakan mobil untuk pergi ke tempat kerjanya. Ini menyebabkan apa? Dia sebutkan car traffic in town is terrible. Sangat membahayakan. Di sini juga dikatakan bahwa parking place are hard to find. Jadi susah menemukan atau mencari tempat parkir saking banyaknya orang yang menggunakan mobil seperti itu. Di kalimat terakhirnya dia mengatakan instead people should ride bicycle to work and school and enjoy the health benefit of daily exercise. Ini adalah concluding sentence-nya. Mengajak para pembaca untuk menggunakan sepeda ke tempat kerjanya. Yang terakhir, paragraf argumentatif. Ini hampir sama dengan paragraf persuasif, tapi di beberapa literatur memang dipisahkan atau dibedakan antara persuasif dan argumentatif. Kalau tadi persuasif lebih mengajak, kalau argumentatif lebih dalam ranah aspeknya perdebatan, aspeknya untuk mengcounter suatu argumen atau untuk melawan suatu argumen tertentu. Kalau tadi persuasif hanya mengajak saja, mengajak kemana? Ke ide yang sedang kita arahkan. Sedangkan argumentatif ini lebih mengcounter argumen dari sebuah topik tertentu.
Paragraf argumen ini atau argumentatif ini tujuannya adalah untuk mengekspresikan sebuah opini, sebuah pendapat. Dengan paragraf argumentatif ini, si penulis bisa mendemonstrasikan sebuah ide terkait dengan opininya, pendapatnya. Atau sebaliknya, dia bisa merefute atau menyangkal suatu opini tertentu. Misalkan satu ahli berpendapat A, misalkan si ahli B dia ingin punya pendapat lain, pendapat B misalkan. Dia menyangkal dengan argumentatif. Caranya adalah dengan membuat argumentasi yang logis. Tulisan-tulisan yang menyangkal atau membuat suatu opini itu dinamakan tulisan paragraf argumentatif. Apa saja yang harus ada di dalam paragraf argumentatif? Yang pertama, kita harus menyatakan opini kita atau thesis statement kita. Opini kita di mana? Yang kedua, kita harus mensupport atau mendukung opini kita dengan alasan-alasan. Yang terakhir, kita harus mendukung alasan-alasan kita dengan spesifik detail. Spesifik detail artinya adalah uraian-uraian yang memang spesifik. Bagaimana cara menulis paragraf argumentatif yang efektif? Yang pertama, tahapannya adalah kita harus memilih topik dulu. Kita harus memilih topik yang akan kita bahas di tulisan kita. Topiknya tentang apa? Setelah kita menulis topiknya, yang harus kita lakukan adalah kita harus take a position. Setelah menentukan topik, kita harus take a position. Maksudnya apa? Kita harus menentukan sudut pandang yang kita ambil itu di mana. Apakah kita ingin mengambil sudut pandang yang setuju? Atau sebaliknya, kita ingin mengambil sudut pandang yang tidak setuju atau kontra. Setelah kita menentukan posisi kita tentukan atau kita cari evidence-nya. Kita cari bukti-bukti yang mendukung pendapat kita bahwa pendapat kita itu benar. Apa saja evidence-nya? Bisa berupa hasil riset, bisa berupa pendapat ahli, bisa berupa teori, atau lain sebagainya. Bisa berupa data ekonomi, data keuangan, akuntansi, dan lain sebagainya. Itu adalah tahapan mencari evidence atau bukti. Setelah kita menentukan topik, take a position, tentukan posisi kita di mana, cari evidence-nya, atau cari bukti-bukti yang mendukung pendapat kita. Yang keempat, kita harus menampilkan argumen kita secara logis. Meskipun kita mempunyai evidence yang bagus, tetapi kalau kita tidak bisa menyampaikannya kepada pembaca, itu menjadi sia-sia. Oleh karena itu, kita harus menampilkan argumen kita secara logis, secara yang bisa dipahami atau bisa sampai ke dalam nalar para pembaca. Yang terakhir adalah kita harus menyediakan atau menampilkan counter argumen. Counter argumen itu apa? Selain kita harus menyediakan bukti bahwa pendapat kita ini benar, kita harus juga menyediakan counter argumennya. Counter argumen itu adalah yang melawan argumen sebaliknya, yang melawan pendapat kita. Ketika ada orang lain misalkan berpendapat berbeda dengan kita harus menyediakan counter argumen. Itu adalah cara penulisan paragraf argumentatif yang baik, yang efektif. Baik, sekian materi yang dapat disampaikan di pertemuan keempat ini. Kita sudah membahas apa saja jenis-jenis paragraf itu dan bagaimana cara mengembangkan paragrafnya. Jadi sudah kita bahas bahwa paragraf itu dari sudut pandang tujuan penulisannya ada 5. Paragraf deskriptif, paragraf naratif, ekspositori, persuasif, dan argumentatif. Sekian untuk materi untuk kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.